Arkeo Vlog, greget banget. Situs Pataan terletak di Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Lokasi ini berada di lahan perhutani KPH Mojokerto Petak 15D. Situs Pataan pertama kali dilaporkan pada tahun 2013 yang mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan gundukan tanah yang disebut sebagai candi. Pada tahun 2013, BPCB Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan beserta komunitas Pikulan melakukan ekskavasi penjajakan di lokasi situs Pataan. Hasil ekskavasi sungguh mengejutkan. Di sisi selatan gundukan ditemukan tatanan batu putih yang diindikasi membentuk bangunan yang cukup besar. Selang 4 tahun lamanya, pada tahun 2018, BPCB Jawa Timur kembali bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan melakukan penggalian di lokasi situs Pataan. Hasil ekskavasi cukup menggembirakan. Bentuk bangunan utama terlihat semakin jelas. Ditemukan pula bekas gapura dan dinding keliling di sisi barat bangunan utama yang diduga memiliki ukuran 72 meter kali 71 meter. Pada tahun 2019, kegiatan ekskavasi dilanjutkan untuk menampakkan lebih jelas bangunan utama dan menemukan bangunan lain di sisi selatan dari bangunan utama. Keberadaan situs Pataan sementara ini dikaitkan dengan prasasti Pataan dan prasasti Terep yang saat ini disimpan di Museum Nasional. Dalam prasasti Terep yang berangkat tahun 954 Saka atau 1032 Masehi diceritakan bahwa Airlangga mengalami kekalahan yang mengakibatkan Airlangga harus meninggalkan keraton di Watanmas dan berlari menuju Pataan. Dalam prasasti Terep dijelaskan bahwa pelarian Airlangga dibantu oleh Pangkaja Dyah Tumambong yang kemudian menemukan Arca Batari Durga. Ia berdoa pada Arca Batari Durga untuk kemenangan Airlangga. Doa Tumambong terkabul dan desa Terep kemudian diberikan hadiah berupa sima atau tanah bebas pajak oleh Raja Airlangga. Prasasti Pataan itu sendiri mengisahkan tentang adanya bangunan suci yang didirikan di desa Pataan hingga daerah Pataan diresmikan menjadi sima atau tanah bebas pajak untuk memelihara bangunan suci bagi Sang Hyang Patahunan. Apakah situs Pataan merupakan bangunan suci Sang Hyang Patahunan? Bagaimana bentuk dan fungsi bangunan itu? Mengapa Airlangga meminta pelindungan ke Pataan? Dapatkah situs Pataan kemudian menjadi bukti untuk menguak keberadaan Airlangga di Lamongan? Halo sahabat Arkeo Vlog, jumpa lagi. Hari ini saya ada di situs Pataan ya. Situs Pataan saat ini sedang persiapan untuk dilakukan ekskavasi ya. Persiapannya kita lagi membuat atap yang menaungi bangunan utama. Masih sedang sebagian atap yang terpasang. Kenapa kok kita atapi? Karena kita tahun ini akan melakukan ekskavasi untuk membuka bagian tengah ya, bagian tengah gitu. Ini bagian dalam pintu masuk yang posisinya sekarang runtuh ya, bagian atap runtuh menutup ruang bagian dalam. Dulu ini semua tertutup oleh runtuhan. Kita lakukan 2018, kita menemukan ada sudut sini, kemudian kita kejar terus 2000 sampai 2019 kita kejar dan menemukan pintu masuk dari candi bangunan utama. Nah, tahun ini kita akan mengangkat runtuhan itu. Tapi kalau pas musim hujan takutnya ada air, dia akan membuat konstruksi candi ini, bangunan utama ini goyah, sehingga perlu kita atapi. Karena batu putih agak ringkih ya, atau
rapuh begitu, sehingga kita berhati-hati. Ya walaupun pembuatan atap ini memakan biaya lumayan, tapi kita harus lakukan demi bangunan ini sendiri. Ini yang menarik, yang kita ingin tahu ada apa pada bagian dalam. Bagaimana bentuk bagian dalam? Kita akan mengangkat lapisan ini yang tingginya mencapai hampir 4 meter, 3,8 meter. Kita akan habiskan bagian dalam, kita akan kerjakan. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan di tahun depan. Nah, ini contohnya yang lapisan asli kita tinggalkan ini dulu menutup pintu depan. Ini lapisan budaya atau manvel. Kita ketemu semacam lantai, tapi sudah hancur. Ini puing-puing runtuhan yang ada di bagian depan. Posisi candinya sendiri mengalami pelemahan konstruksi. Lihat ada kemelesakan di sana, harusnya begini ya, terus kemudian dia melesak begini strukturnya. Kenapa candi ini seperti ini? Mungkin dulu pernah terjadi gempa yang besar sehingga merusak sebagian konstruksi. Kita juga menemukan retakan-retakan pada bagian tubuh bangunan. Kita lihat di sini. Nah, oke. Ini bagian pinggir sisi utara dari bangunan utama. Cakep ya. Kita hasil eskavasi tahun 2019 ini. Kita menampilkan profil bangunan sisi utara. Tadinya ini tertutup begini, terus kita buka, kita gali dan menampakkan profil bangunan ini ada sebagian yang kita masih belum selesai. Ini tanah yang runtuhan yang belum kita angkat. Terus kita menemukan di sini 2019 juga ada semacam bangunan lain, tatanan bangunan lain, entah apa. Kita harus angkat dulu lapisan runtuhan itu. Jadi runtuhannya cukup masif ya, yang ada di bangunan utama. Kita sudah menemukan profilnya. Pelan-pelan nanti kita buka. Pekerjaan besar ya yang saya lakukan dari 2018, 2019. Kita menggunakan anggaran dari BPCB Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Tahun ini pun sama, kita berkolaborasi untuk menampilkan situs Pataan secara keseluruhan. Yang dikerjakan memang multi years ya, karena keterbatasan anggaran kami. Ya, ini semoga, mohon doanya dan dukungannya, semoga kita bisa tidak ada kendala menampakkan bagian dalam dari bangunan utama Pataan itu. Kita lihat bagian tengah. Ya, kita naik. Nah, batanya bata putih, sangat rentan, sangat rapuh. Ini beberapa yang tersisa.
Semoga dengan diatapi ini bisa menjaga tingkat kerapuhan dari komponen batu putih penyusun. Kalau dia diekspos terbuka memang cepat sekali ditumbuhi lumut yang pada akhirnya juga melemahkan komponen bahan batu putih itu sendiri ya. Oke, ini bagian tengah teman-teman masih mengerjakan atap. Ada Mas Topan, Mas Fatur, dibantu sama Mas Agus dan Mas Usli. Ini bagian tengah ada lubang gitu. Besok kita akan bersihkan dan kita akan gali perlahan-lahan sampai menemukan ruang yang ada di bagian dalam. Jadi ini sangat menarik, patahan ini sangat menarik. Semoga kita menemukan hasil yang diharapkan. Ini apa? Ya, bangunan utama memiliki pohon besar ya, yang cukup besar, yang sudah tumbuh cukup lama, akarnya sampai masuk ke dalam bangunan, merusak beberapa struktur. Perlahan-lahan kita nanti hilangkan secara perlahan-lahan ya, supaya jangan sampai kalau kita matikan pohonnya, akarnya akan kering, terus malah strukturnya akan goyah. Jadi kita perlahan-lahan akan kerjakan. Tetap ini nanti kita hilangkan dulu akarnya. Pohonnya sendiri miring agak ke sana, jadi kalau misalnya dia rubuh, dia akan lebih jatuh ke sana, tidak jatuh menimpa candi. Lihat beberapa akarnya yang masuk ke dalam struktur. Terus tadi ada pohon juga kita sudah tebang. Kemudian yang sana juga ada pohon sudah kita tebang. Tinggal yang pohon ini yang cukup besar yang perlahan-lahan nanti kita akan kerjakan. Cakep banget ya pohonnya ya. Oh, itu Gunung Arjuna itu. Ini ketemu Pak Edi, kasih sejarah dan permusiman. Oh, kasih museum sejarah dan purbakala. Ini ada Mas Wisnu, Karang Taruna, itu ada Pak Lurah. Oke. Siapa ini ekskavasi besok ya? Siap, Senin kita mulai. Senin kita mulai. Oke. Harapannya bagaimana Pak? Kan paling nggak udah ada apa? Istilahnya udah nampak lah. Jadi nggak ada titik terang gitu loh. Ke depan harapannya kita gimana Pak untuk patahan? Lebih gimana ya? Paling nggak lebih istilahnya gimana ya itu dah? Lebih jelas gitu Pak Wicak, jadi nggak kita bisa pastikan ini tinggalan berupa apa ya, kayak tempat ibadatan atau apa gitu, pastinya juga belum ada titik terang kan maksudnya. Iya betul ya. Ngomong-ngomong jenggotnya cakep itu Pak. Mas Wisnu, ayo Karang Taruna, gimana ini terhadap patahan dari teman-teman Karang Taruna di sini gimana? Ya, semoga ditemukannya situs Candi Patahan ini bisa membuat masyarakat lebih aware lagi tentang sejarah dan bisa menjadi aset yang bisa mendatangkan keuntungan bagi warga sekitar. Karang Taruna siap ya perkembangan wisatanya ya? Siap.
Oke. 100%. Ada apa aja nih yang bisa ditawarkan kira-kira? Ah, di Perkemahan. Kenapa? Ada bumi perkemahan. Selain candi, di sini ada bumi perkemahan, kemudian puncak tertinggi Kabupaten Lamongan, ada hutan lindung yang potensinya dihuni oleh satwa-satwa liar endemik Pulau Jawa. Oh ya? Oh, terus kesananya naik apa itu? Kalau ke sana bisa jalan kaki, kita trekking, bisa juga naik motor trail. Wih, ada paket motor trailnya ya? Ada. Wih, oke, nanti langsung hubungi Mas Wisnu di bawah ini. Gila.